Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Mama Ari. Kali ini Mama Ari akan mukbang dengan pecel pincuk Madiun guys. Pecelnya seperti ini, dipincuk pakai daun ya guys. Sedap mantap pokoknya. Dan seperti biasa, sebelum Mama Ari lanjut makan, Mama Ari mohon bantuan dan dukungannya untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Minum dulu ya guys, Mama Ari biar nggak seret. Bismillah. Sudah muadzan zuhur guys, Mama Ari makan dulu. Mumpung tutup tokonya Mama Ari. Ini ya guys ya. Pecel Madiun. Langsung Mama Ari cus makan. Tak buka dulu ya guys daunnya biar kelihatan ya guys. Kayaknya kok nggak kelihatan dalamnya apa aja. Nah adalah. Nah ini guys nasinya guys. Pecel Madiun guys. Ada kering tempe. Ada serondengnya guys. Ini kulupan. Ini ada peyek. Ada tempe mendoan, cocok pokoknya untuk pecel. Langsung ya guys, terus makan. Mama Ari sudah mengilar seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Mari lihat. Pokoknya pecel Madiun ditanggung mantap guys. Bismillah. Oh ya guys, kali ini Mama Ari juga akan cerita. Ceritanya agak panjang. Kalau nggak selesai nanti ada part 2-nya. Kalau selesai alhamdulillah. Dan judulnya guys, cerita Mama Ali kali ini judulnya nemu ndok bebek guys. Kelihatannya nemu ndok bebek ya guys, santai ya guys, tapi sangat dramatis, sangat ekstrim juga guys, dan horor guys. Bismillah. Mantap. Jadi ya guys, zaman Mama Ari kecil itu, gak cuma Mama Ari sih, teman-teman Mama Ari juga. Waktu itu Mama Ari sudah kelas 2 SD. Nah, pagi-pagi sebelum Mama Ari berangkat sekolah tuh masih kemungkinan masih jam 5 pagi itu guys. Ada siaran orang meninggal guys. Siaran orang meninggal biasanya kan kalau di kampung itu disiarkan di musola atau di masjid terdekat begitu guys. Ketika ada siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun guys, takutlah guys anak kecil kalau dengar suara kayak gitu guys. Apalagi waktu itu paginya kita mau berangkat sekolah, dan sekolah yang Mama Ari lewati untuk berangkat dan pulang itu lewatnya kuburan yang untuk ini di kampung Mama Ari. Ketika ada orang meninggal rata-rata semua dikuburnya di situ guys. Takut pokoknya guys. Bismillah. Nah, waktu itu ya guys, karena biasa kan guys, kalau meninggal itu biasanya itu dikebumikan itu kalau pagi atau malam, itu sudah tengah malam atau pagi itu rata-rata kalau nggak jam 8 pagi itu jam 10 pagi ya guys. Dan tahu kan guys, kalau waktu itu kita sekolah SD kelas 2
itu pulang antara jam 9-10 pagi waktu itu. Jadi pas waktunya dengan kalau ada jenazah yang akan dikebumikan di dekatnya sekolahannya Mama Ari itu waktu itu. Bismillah. Singkat cerita, guys. Karena kita anak kecil ya, waktu itu belum ada sepeda sebanyak sekarang, bahkan sekarang anak-anak itu pakai motor ya, guys. Dulu itu masih jalan kaki ya, guys. Karena takut, Mama Ari sama teman-teman Mama Ari sepakat cari jalan yang lain walaupun jauh, tapi yang penting kita terhindar dari untuk biar nggak papasan sama jenazah itu, guys, waktu mau dikebumikan itu. Karena kan takut ya, guys, kalau ketemu nanti pas pulang jam 10 ternyata kita ketemu sama jenazah yang akan dikubur itu. Akhirnya carilah jalan yang lebih jauh, guys. Sebenarnya lebih jauh jalannya, cuma nggak apa-apa, yang penting kita tidak ketemu dengan jenazah yang digotong itu ya, guys ya. Waktu itu jenazah pun digotong tidak pakai ambulan, guys. Jadi jalan kaki digotong rame-rame bergantian begitu sama warga, guys. Bismillah. Ketika pas waktunya pulang, kita benar melalui jalan yang sudah ditentukan dari pagi. Kita rembukan anak-anak itu, guys. Pulang lewat jalur raya agak jauh, tapi nggak apa-apa, pikiran kita pokoknya nggak ketemu sama jenazah waktu itu. Karena kalau kita lewat jalan yang biasa kita lewati untuk ke arah kampung Mama Ari, pasti akan ketemu, guys. Nah, kita lagi asik-asik gitu, guys. Kita lagi asik-asik cerita, kita lagi itu sambil guyon, namanya anak-anak ya, guys. Waktu itu kalau tidak salah sekitar anak 6, guys, temennya Mama Ari sama Mama Ari itu. Ada cewek, ada cowok. Kita rame-rame sambil guyon-guyon, ngakak-ngakak. Ternyata, guys, ujuk-ujuk salah satu temennya Mama Ari itu melihat dari, ya masih agak jauh ya, guys, justru jenazah itu akan dikubur itu di kampung sebelah dengan sama jalan yang akan kita lewati gitu, guys. Akhirnya, guys, kita pada panik, sepatu kita langsung kita lepas, kita tidak ada jalan lain waktu itu kecuali kanan kiri itu sawah. Akhirnya kebetulan yang mau ke kampung Mama Ari itu juga kita harus nyemplung sawah, guys. Kita lepas sepatu, kita langsung nyemplung sawah berhamburan, guys. Pokoknya lari sekencang-kencangnya. Kita nggak tahu lagi temen kita itu lari kemana. Yang penting kita menjauh dari itu biar nggak papasan dengan namanya jenazah yang mau dikebumikan, guys, waktu itu, guys. Bismillah. Udah, guys, kita lari, kita lewati sawah-sawah, dan nggak cuma sawah, guys. Setelah sawah itu pun, waktu kita mau ke arah kampungnya Mama Ari, masih harus melewati itu, guys, namanya kanal kalau tidak salah. Kanal ya, kanal, guys, sungai tapi kecil, terus ada apa ya, di tembok gitu ya, guys, tembok kecil gitu, guys. Kita juga mau nggak mau kita turun ke kanal. Habis turun ke kanal kita naik lagi ke sawah lagi, guys, karena ya di situ tuh sawah-sawah, pokoknya sawah. Habis itu, nah waktu itu kan habis panen padi, ada yang sudah panen, ada yang belum kan, guys. Dan biasanya itu kalau panen padi itu dibarengi dengan musim penghujan kan. Jadi ya tahu sendiri ya, guys, sepatu kita lepas, kaki kita itu apa itu lumpur sawah itu, guys. Pokoknya nggak tahu kayak apa itu. Yang penting kita selamat, nggak ini berpapasan sama jenazah itu ya, guys. Bismillah. Terus kalau musim padi itu ya, guys, musim padi itu biasanya kalau siang itu suka sama bapak-bapak yang angon bebek itu ya, guys ya, yang piara bebek itu dilepas itu di sawah yang bekas dipanen padinya itu. Karena apa? Untuk
biar bebek-bebeknya itu bisa cari makan di situ, rontokan yang padi yang jatuh bekas dipanen itu guys. Itu biasanya siang sampai sore, baru nanti mau surup maghrib itu mereka pada pulang. Nah kebetulan kan Mama Ari itu masih sekitar jam 10 ya guys pulang sekolah, karena kan kita kelas 2 SD itu jam 10 pagi. Nah pas jalan kaki di pematang sawah itu, Mama Ari ini udah sendiri. Mama Ari sudah ditinggal sama teman-teman Mama Ari, karena Mama Ari itu waktu itu larinya itu paling pelan di antara yang lain lah. Jadi Mama Ari itu ketinggalan sama teman-teman Mama Ari, tapi sudah jauh dari jenazah itu, jadi nggak apa-apa, sudah aman lah waktu itu. Nah nggak ini apa ya, Mama Ari itu tiba-tiba ujuk-ujuk itu ya guys ya, ujuk-ujuk itu mata Mama Ari itu nggak sengaja itu melihat kayak ada benda warna putih gitu, bulat gitu kan. Terus tapi Mama Ari sudah tahu ini pasti telur bebek gitu kan ya. Bismillah, seneng kan Mama Ari tahu ini telur bebek gitu. Mama Ari ambil bener guys, ternyata telur bebek guys. Jadi yang tadi Mama Ari takut, tegang, lari terbirit-birit karena ada itu guys, jadi senang guys karena nemu telur bebek waktu itu guys. Nah pikirnya Mama Ari tak bawa pulang, nanti sore tak suruh goreng ibunya Mama Ari. Udah Mama Ari sampai rumah nanti bakal makan telur bebek gitu kan guys. Seneng guys anak kecil guys. Bismillah. Nah habis itu juga Mama Ari kalau mau ke rumah Mama Ari juga motong jalan guys, motong jalan di kayak apa ya namanya guys, pokoknya lorong, bukan jalan umum tapi jalan kecil yang kayak gang-gang gitu guys. Bismillah. Di situ guys Mama Ari melewati gang itu, dan kebetulan di situ ada warung yang deket rumahnya Mama Ari. Sampai di warung itu ketemulah sama ibunya yang jualan itu. Kebetulan Mama Ari lewat sampingnya, bahkan lewat depan warungnya, karena warungnya waktu itu di samping rumah. Ditanya Mama Ari, karena kan kaki Mama Ari kotor semua waktu itu. Kok kotor, terus Mama Ari kok pegang telur gitu, orangnya tahu kan. Ditanya, lu kok dapat telur dari mana gitu kan. Mama Ari terus ya bilang itu ketemunya di sawah waktu itu, karena kita lewat sawah gitu kan. Gak taunya guys, beliaunya itu yang warung itu guys juga mau sama telur yang Mama Ari nemu itu, telur bebeknya itu. Ditawarlah sama beliaunya waktu itu apa, harga itu masih murah ya guys. Waktu itu Mama Ari itu masih ada nilai mata uang itu 5 rupiah, itu masih 5 rupiah. Jadi waktu itu telur Mama Ari itu ditawar seharga 75 rupiah waktu itu. 75 rupiah guys, banyak banget ya Allah. Bismillah. Terus nggak pakai pikir panjang guys, 75 tak kasih lah telur itu. Mama Ari dapat uang 75, padahal Mama Ari tadi sudah angan-angan mau makan telur, lupa gara-gara uang 75 rupiah guys. Tuh udah kan dibeli lah sama ibunya itu. Mama Ari suruh nunggu mau diambilin uang. Tapi guys ketika nunggu itu Mama Ari kan lapar ya guys, habis lari-lari dari sawah, takut apa itu. Mama Ari mencium gorengan, bukannya hanya mencium guys, juga melihat gorengan yang waktu itu sudah banyak digoreng, karena warung ya guys ada jualan mateng sayur, juga sayur mentah dan gorengan itu. Mama Ari mengilar guys, lihat gorengannya yang sebaskom itu guys. Akhirnya guys Mama Ari tidak mau dikasih uang. Mama Ari tak belikan gorengan itu dapat 3 guys, kan waktu itu harga 25 rupiah. Nah bismillah. Karena
Mama Ari lapar, aroma gorengannya juga menyengat. Mintalah waktu itu Mama Ari waktu itu apa itu, telo rambat guys, telo rambat, sama ada waktu itu namanya itu kalau nggak salah ndok gluduk gitu guys. Ndok gluduk itu terbuat dari singkong yang dalamnya itu diparut, terus dalamnya dikasih gula merah gitu loh guys. Itu guys dapat 3 ya guys ya, telo goreng, ubi rambat itu guys, sama itu namanya ndok gluduk gitu ya guys. Bismillah. Nah itu guys, sampai zuhur guys. Dan ini kebetulan nasi juga sudah habis zuhur. Saya kira Mama Ari ini dulu ceritanya, itu ada horornya, ada senengnya, dan endingnya bahagia karena Mama Ari dapat telur. Itu ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan juga udah habis, tinggal dikit dan sudah zuhur. Mama Ari akhiri. Terima kasih, semoga bisa untuk hiburan. Terima kasih.